Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vena Septianti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang karya monumental umat Islam dalam bidang ipteks yang terdiri dari 4 pembahasan, yaitu pertama, zaman kejayaan Islam di bidang ipteks. Yang kedua, sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang ipteks. Yang ketiga, sebab-sebab kemunduran umat Islam di bidang ipteks. Yang keempat, upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam bidang ipteks. Baik, yang pertama, zaman kejayaan Islam di bidang ipteks. Kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalu, masa di mana Islam menjadi pusat sebuah peradaban modern, peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khalifah Islamiyah di Madinah. Di masa Khulafaur Rasyidin ini, Islam berkembang pesat. Sejarawan Barat beraliran konservatif menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisah yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Andalusia yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam telah melahirkan ribuan ilmuwan dan menginspirasi para ilmuwan barat untuk belajar dari kemajuan ipteks yang dibangun kaum muslimin, yaitu seperti terjemahan buku-buku bangsa Arab, terutama buku keilmuan, hampir menjadi satu-satunya sumber bagi pengajaran di perguruan tinggi Eropa selama 5 atau 6 abad. Yang kedua, sebab-sebab kemajuan umat Islam dalam bidang ipteks. Secara umum, menurut Arif, ada beberapa faktor yang telah mendorong kemajuan sains di dunia Islam saat itu, yakni yang pertama, kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam hingga lahirlah individu-individu unggul. 2. Memotivasi agama. 3. Faktor sosial politik. 4. Faktor ekonomi. 5. Faktor dukungan dan perlindungan penguasaan saat itu. 3. Sebab-sebab kemunduran umat Islam di bidang ipteks. Kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi disebabkan oleh faktor internal umat Islam. Misalnya, terjadinya pemisah dalam mempelajari ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Kurang terjalinnya kerjasama antara ilmuwan muslim dan penguasa setempat untuk menjaga tradisi keilmuan di dunia Islam, dan sikap mengisolasi diri terhadap perkembangan ipteks dunia luar. Adapun kemunduran lainnya yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam terjadi ketika kejatuhan Islam ke tangan Barat dimulai pada awal abad ke-18. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran ilmu pengetahuan dalam Islam, yaitu yang pertama, kesadaran orang Barat akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Yang kedua, orang Barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan pula melalui agama Nasrani mereka dapat juga memajukan bidang ipteks sejajar dengan umat Islam. Yang ketiga, orang Barat yang berjiwa petualang berusaha menemukan benua baru, sehingga mereka menemukan pusat perdagangan baru. Yang keempat, orang-orang Barat sengaja menghancurkan observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi al-Din di Konstantinopel pada tahun 1580, menjadikan Islam kehilangan sumber pengetahuan dan pengamatan bintang atau astronomi yang sudah sangat maju pada saat itu. Dan yang kelima, akibat kolonialisme, stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi negara Islam mulai menurun. Padahal stabilitas politik dan kemakmuran merupakan akar bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini lebih diperjelas lagi dengan munculnya kapitalisme Barat. Yang keempat, upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam bidang ipteks. Upaya yang harus dilakukan oleh umat Islam seperti yang pertama,
Umat Islam memperlakukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah. Yang kedua, mencoba memasukkan ilmu-ilmu umum ke sekolah Islam seperti madrasah. Yang ketiga, mengirimkan pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, adanya kontak Islam dengan Barat yang merupakan faktor penting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah menggugah dan membawa perubahan paradigma umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat. Timbulnya pembaharuan pendidikan Islam baik dalam bidang agama, sosial, dan pendidikan diawali dan dilatar belakangi oleh pemikiran Islam yang timbul di belahan dunia Islam lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.